Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Lapak Kaki Lapan. Nah, saat ini teman-teman sedang berada di farm outdoor iguana ya. Iguana kita di sini bisa dilihat, ini merupakan farm outdoor ya teman-teman, bisa dilihat. Kalau misalkan di sini langsung matahari itu langsung masuk di sini. Cuma kita kasih ada kayak atap bening ya, atap seng bening teman-teman. Kalau lihat ini ada seng bening, jadi meskipun matahari masuk tapi posisinya hujan tuh nggak masuk di sini. Ini outdoor. Nah, yang saya sering mendapat pertanyaan itu adalah iguana ini sebenarnya lebih bagus dipelihara secara indoor atau secara outdoor. Nah, kita akan jelaskan plus minusnya di video ini. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh kandang indoor ya. Nih, ini contoh kandang indoor. Ini dulu kita pakai, cuma sekarang udah hampir nggak pernah dipakai teman-teman, karena kebanyakan iguananya kita pelihara secara outdoor. Cuma kita akan jelaskan dulu teman-teman kenapa ini kandang indoor ini kita nggak pakai. Oke, ini kandang indoor. Bisa dilihat ini bentuknya seperti gini. Di zoom aja nih, lihat atasnya ini kawat ya, ada kawat ini ventilasi, jadi udara itu nggak ngelepek di dalam ya. Jadi karena kan reptil teman-teman tahu sendiri, kalau buang kotoran biasa ada bau-bau itu dia nggak ngelepek, dia langsung bisa kebuang. Sama ini kaca, tujuannya ya biar kita ngeliatnya juga enak. Jadi nggak semuanya, ada yang bikin semuanya kawat juga itu sah-sah aja, nggak masalah. Cuma kita bikin seperti begini. Nah, terus berikutnya, kalau teman-teman memelihara secara indoor, kira-kira bagusnya apa? Bagusnya ya tentu hemat ruang teman-teman. Jadi terutama bagi teman-teman juga yang mungkin masih ngekos, jadi yang belum ada tempat taman secara outdoor ngekos, itu bisa menggunakan kandang indoor. Jadi kalau misalkan kandang indoor ini, teman-teman perlu paham bahwa reptil itu mereka perlu dijemur ya. Dijemur, meskipun dijemur dia tetap bisa dipelihara secara indoor. Misalkan pagi hari nih, saya pengen ngejemur misalkan pukul 8 sampai pukul 9, nggak masalah. Terus berikutnya langsung dimasukkan ke dalam kandang. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman nggak sempat untuk ngejemur, itu dia fungsinya dari lampu UVA dan UVB ya, itu wajib digunakan. Ini biasanya nih kita taruh fitting lampu ini di sini di atas nih. Jadi fitting lampu di atas, si iguananya itu di dalam sini ini dia jadi bisa dapat panasnya sebagai pengganti matahari. Tapi perlu teman-teman ketahui, tetap matahari adalah sumber yang terbaik gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita menggunakan kandang indoor, teman-teman perlu melakukan yang namanya pembersihan, dan itu harus rutin setiap hari, terutama bagi teman-teman yang masih ngekos ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kandang indoor, itu kandangnya kita alasin menggunakan kertas koran. Jadi ketika dia buang kotoran, kita angkat korannya. Nah, itu merupakan PR tambahan tentunya dibandingkan dengan teman-teman melihara di kandang outdoor. Jadi kalau misalkan teman lihat seperti ini nih, ini kita punya kandang outdoor ya. Ini dia alasnya langsung tanah ya, langsung tanah atau langsung semen di sini. Jadi kalau misalnya apalagi langsung tanah, biasanya buang kotoran hilang, udah jadi tanah dia. Kalau misalkan jadi di semen ya kita tinggal siram aja. Jadi dari tingkat praktis jelas lebih praktis kalau misalkan kita menggunakan kandang outdoor, serta matahari juga kita dapatkan full day sepanjang hari. Nih, bagi teman-teman juga yang menjemur iguana, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk menjemur iguana? Menurut saya pribadi nggak ada waktu yang bisa dipastikan. Oh, jemur iguana pagi aja lebih bagus, kalau nggak jemurnya siang aja lebih bagus. Enggak, bebas teman-teman, segimana dapatnya matahari. Seperti kalau teman-teman sekarang ini lagi mendung nih ya, ini mendung siang-siang, ya udah nggak bisa jemur. Jadi dapatnya sore, celahnya panasnya sore, kasih sore aja, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini saya pelajari setelah beberapa tahun saya memelihara iguana, dimana mereka pun berjemurnya itu waktunya itu nggak pasti. Kadang-kadang kalau misalkan mereka lagi mau berjemurnya siang hari, ya siang hari mereka berjemur. Jadi nggak bisa dipastikan ya. Jadi di sini spotnya
dia ada yang spot yang bisa terkena matahari, ada yang nggak terkena matahari. Jadi campur-campur juga teman-teman, nggak selalu kayak gini. Ini badannya masih dinginnya karena hari ini masih mendung, jadi dia belum dapat panas yang cukup di sini. Jadi begitu teman-teman, bagi yang pengen pelihara indoor, satu kendalanya adalah harus rajin-rajin bersihin, pakai lampu, sama rajin jemur juga, karena ya itu secara indoor. Enaknya secara indoor ya, iya, ruangannya nggak terlalu banyak, teman-teman pakai di kamar aja juga bisa gitu teman-teman. Kalau untuk outdoor, kejelekannya kandang harus bener ya. Kalau nggak bener kabur, hilangnya lumayan tuh. Kemana-mana hilangnya ya kalau outdoor ya. Kalau indoor kan di kamar-kamar aja, di ruangan aja gitu teman-teman. Ya, kita kasih lihat lagi ya. Sama secara outdoor sih kalau menurut kita ventilasi atau udaranya juga jelas lebih sehat buat mereka ya. Ini bisa dilihat sini. Ini kelembapannya itu lebih oke sih, karena kalau misalkan indoor apalagi setelah buang kotoran itu, kalau misalkan kita nggak rajin-rajin mandiin, dia juga bakal kotor badannya. Jadi tapi yang nggak untuk kemungkinan bagi teman-teman yang pelihara secara indoor, possible itu bisa membuat iguana sehat secara indoor teman-teman. Tinggalnya teman-teman aja harus lebih rajin, dan terutama perlu catat nih iguana ya, iguana ini berkembang bisa sampai ukuran segini. Ini juga masih belum terlalu berkembang banget, masih bisa lebih gede lagi dari ini ya. Nah ini masih bisa lebih gede lagi dari ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan kandangnya, dia ukurannya jelas harus gede. Jadi bayangkan kalau teman-teman pelihara secara indoor dengan iguana yang ukurannya udah gede ya. Kandangnya minimal itu sekitar kita ada bikin kandang indoor 1,5 atau 1,2 kali 50 itu masih bisa ya, kurang lebih kandangnya segitu. Lebih gede jelas lebih baik ya, itu minimal loh teman-teman kita ngomong ya. Oke, kurang lebih segitu dulu penjelasan kita mengenai kandang indoor atau kandang outdoor iguana. Semoga bermanfaat. Salam kaki lapar.